cara-cara penanganannya yang sampai 43 orang polisi terlalu lebay, terlalu berlebihan, gitu loh. Ya, sedangkan kita saksikan sendiri banyaknya pembiaran-pembiaran ya, yang namanya perlakuan-perlakuan tidak adil lah ya, yang akhir-akhir ini kita rasakan, yang namanya pembubaran ibadah, ya penyegelan rumah rumah ibadah, ruang ibadah, bukan gereja ya, rumah ibadah di mana-mana. Kemudian somat yang berceramah bahwa seorang pejabat yang katanya kalau memberikan izin gereja akan berdosa berlipat-lipat sampai yang kubur ya. Ini kan ceramah-ceramah provokatif dan itu dibiarkan. Di mana ya keadilan sosialnya atau kemanusiaan yang adil dan beradabnya? Ini adil gak? Enggak. Ini beradab gak? Saya nggak melihat ini beradab. Ya. Karena membiarkan ceramah-ceramah seperti itu, artinya bisa saya katakan, saya berpraduga bahwa pola tingkah para pejabat-pejabat yang kebetulan menjadi pimpinan di daerah-daerah bisa ada korelasinya dengan ceramah si Ustadz Somad. Tapi itu dibiarkan. Sekarang pertanyaan saya, negara atau penyelenggara negara ini menganggap kita atau menganggap kami orang Kristen ini apa? Silakan Bu Sulisoy. Ya, salam. Salam. Saya jadi nggak bisa lagi berkata-kata rasanya ya, mau lihat, menyaksikan apa yang terjadi ini ya. Begini ya, dari mana ya saya mulai? Nggak habis pikir gitu ya. Menurut saya kejadian Yusuf Manubulu itu terlalu berlebihan ya, dibandingkan dengan pelanggar-pelanggar hukum yang lain ya. Kalaupun dia secara tidak sengaja lah ya menyebar atau mendistribusikan video yang dianggap dusta ya, dan itu pun menurut saya harus diuji dulu ya, dusta apa tidak gitu ya. Karena begini loh, kalau katanya bahwa dusta yang dimaksudkan karena si pemberi kesaksian mengakunya sebagai ustadz. Sekarang begini, setahu saya standarisasi untuk menjadi ustadz, menjadi seorang ustadz, kalau di mereka kan nggak ada ya. Kalau kita kan jelas tamatan STT, ditahbiskan gitu ya. Kalau mereka kan tidak. Artinya seorang ustadz kalau seseorang yang kalau sering mengajarkan pengajian atau apalah ceramah gitu, itu kan bisa dipanggil oleh kita, biasa lihat ya, biasa dengar dipanggil sebagai ustadz gitu. Jadi nggak ada indikator gitu, nggak ada sertifikatnya ya. Jadi kalau Aman itu pernah misalkan mengajar atau berceramah ya, bisa jadi dulu itu dia dipanggil ustadz kan. Karena di tempat saya tamat SD juga bisa jadi ustadz, yang penting sering dia ceramah dan ngajar ngaji gitu loh. Jadi nggak ada standarisasi gitu. Nah kemudian itu dianggap satu kesalahan, tapi kesalahan itu harus ditanggung oleh orang yang mendistribusikan atau memfasilitasi dia untuk berkesaksian. Menurut saya dengan cara-cara penanganannya yang sampai 43 orang polisi terlalu lebay, terlalu berlebihan gitu loh. Ya. Sedangkan kita saksikan sendiri
banyaknya pembiaran-pembiaran ya, yang namanya perlakuan-perlakuan tidak adil lah ya, yang akhir-akhir ini kita rasakan, yang namanya pembubaran ibadah, ya penyegelan rumah rumah ibadah, ruang ibadah, bukan gereja ya, rumah ibadah di mana-mana, kemudian somat yang berceramah bahwa seorang pejabat yang katanya kalau memberikan izin gereja akan berdosa berlipat-lipat sampai yang kubur ya. Ini kan ceramah-ceramah provokatif dan itu dibiarkan. Di mana ya keadilan sosialnya atau kemanusiaan yang adil dan beradabnya? Ini adil gak? Enggak. Ini beradab gak? Saya nggak melihat ini beradab. Ya. Karena membiarkan ceramah-ceramah seperti itu, artinya bisa saya katakan, saya berpraduga bahwa pola tingkah para pejabat-pejabat yang kebetulan menjadi pimpinan di daerah-daerah bisa ada korelasinya dengan ceramah si Ustadz Somad. Tapi itu dibiarkan. Sekarang pertanyaan saya, negara atau penyelenggara negara ini menganggap kita atau menganggap kami orang Kristen ini apa? Berharga nggak kami ini di mata negara ini, di mata pemerintah ini? Berharga nggak kami? Agar kami tahu, itu loh. Berharga, adakah hak hukum buat kami? Atau hanya sebagai objek saja kami? Hanya dibutuhkan untuk bayar-bayar pajak. Hanya dibutuhkan untuk menyoblos pada saat pemilu. Kalau hanya itu kami tidak mau. Bukan untuk itu nenek moyang kami bersedia bergabung di negara Republik Indonesia. Bukan untuk itu. Bukan. Ya. Jadi kalau dengan cara-cara yang diperlakukan terhadap Yusuf Manubulu yang terlalu berlebihan menurut saya, cara-cara ini dianggap sebagai strategi oleh orang-orang tertentu atau kelompok tertentu untuk menakut-nakuti kami. Saya bilang mimpi. Kami tidak takut sama sekali. Sangat kami tidak takut. Ya, kami tidak takut. Dan ya, Galarua punya yel-yel ya. Setiap kali kita ke pendampingan ke berbagai tempat yang dipersekusi, diintimidasi, kita dalam videonya kita punya yel-yel, semacam yel-yel ya. Salam Pancasila, kami tidak takut. Ya. Jadi teman-teman di YouTube, di live chat yang setuju dengan itu, silakan tulis. Ya. Salam Pancasila, kami tidak takut. Karena memang kita tidak takut dengan cara-cara begini. Ini cara-cara yang tidak beradab. Yang satu dibiarkan bebas, di pihak lain dibiarkan bebas berkeliaran sesukanya, ya, bahkan menyalahi undang-undang, menyalahi Pancasila pun tetap bebas tanpa ada rem dibiarkan. Ini hanya memfasilitasi kesaksian orang. Memang benar dia murtadin, kenapa tidak? Nggak bisa terima, ya harusnya bisa terima. Siapapun Anda terima, karena di Indonesia ini bebas orang menganut agama apapun yang ada di Indonesia. Itu hak setiap orang. Jadi mau dari Islam ke Kristen, mau dari Kristen ke Islam, itu hak, ya. Jadi biarkan orang memilih karena hatinya, bukan karena ditakut-takuti, diancam-ancam, diintimidasi.
biarkan hatinya memilih. Yang penting agama yang ada di Indonesia. Kalau dia milih agama Sinto misalnya, ya, dan dia mengumumkan dirinya agama Sinto, baru dia melanggar. Selama agama yang sah di Indonesia, bebas, semua berhak memilih agama yang cocok di hatinya. Mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Konghucu, mau penganut kepercayaan juga. Ya. Saya yakin ya, dari 43 daftar orang yang petugas kepolisian yang ditugaskan untuk menangani kasus Yusuf Manubulu ya. Kalau saya baca satu persatu, saya yakin di antara 43 orang itu, apalagi saya perhatikan ada di situ Marga Batak loh, ada Manurung loh, ada yang lain ya. Saya tahu Manurung itu hubungan kedekatannya secara marga, Pak Santiamer tahu, dengan Silalahi ya, mamanya mama mertuanya Pak Yusuf Manubulu itu keterkaitan atau keterikatan itu sangat kuat. Saya yakin ya, dari orang yang ada di 43 itu, perih hatinya sebenarnya tidak bisa terima. Bukan karena apa? Karena nuraninya, pikirannya juga pasti melihat ya, bagaimana ini kok nggak wajar sekali. Nggak wajar sekali cara-cara begini, penangkapan yang seperti ini, harus bertugas 43 orang, hanya karena kesaksian seseorang. Luar biasa. Saya yakin betul. Karena dia orang Batak, saya orang Batak, Pak Santiamer tahu tuh hubungan Manurung dengan Silalahi. Ya, jika Pak Polisi yang mendengar ini, Manurung, ya, kau tahu hubungan Silalahi dengan Manurung ya? Ya, ini Pak Santiamer tahu tuh. Perih hatimu, kecuali Pak Yusuf Manubulu itu salah besar. Saya katakanlah kesalahan seperti yang dilakukan Somad, bolehlah, ya. Kita juga enggak bela, kalau memang salah ya salah gitu loh. Ya itu menurut saya. Jadi silakan menulis teman-teman di chat, di live chat. Salam Pancasila, kami tidak takut. Terima kasih Pak Santiamer. Terima kasih Bu Lisoy, terima kasih atas semangatnya ya. Nah, ini saudara kita di Pak SK. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.